Ya teman semua, balik lagi ke Pian News, masih bahas kasus Subang. Kemarin gue bahas tentang orang misterius yang mengungkapkan atau memberikan pernyataan bahwasanya Angger ini masih punya salinan dari CCTV tersebut, dan itu wah berani sekali dan luar biasa teman-teman. Kita lihat nih apakah ini asumsi ataukah sebuah fakta gitu kan ya. Dan selain mengungkapkan hal tersebut, orang tersebut juga mengungkapkan tentang OJ juga nih teman-teman. Makanya gue ada kecurigaan gitu, nih orang bener-bener ada hubungan dekat dengan kepolisian. Gue nggak tahu apakah beliau ini intel atau apa gitu kan ya. Sepertinya bener-bener informasinya gue nggak tahu ya Pak A1 atau kayak gimana. Di saat gue berbicara atau menyinggung masalah OJ, beliau langsung cut gitu kan ya, dan maksudnya langsung berbicara gitu mengenai OJ tersebut, bahwasanya untuk OJ ini sebenarnya masih berjalan, cuma dalam kondisi senyap gitu. Senyap dalam arti apa ya ditutupi gitu ya, ditutupi, tidak disebarkan ke media karena ada kekhawatiran gitu, kekhawatiran ini apa ya, menjadi blunder gitu. Dalam arti kata, jika ini terlalu terbuka disampaikan ke masyarakat gitu kan ya, ini nanti para tersangka ini bisa membuat entah alibi entah seperti apa gitu kan ya, serangan-serangan ke penyidik gitu. Jadi penyidik ini apa ya, posisinya senyap gitu ya. Dan beliau juga menyatakan untuk sistemnya sendiri sedikit berubah gitu ya. Namun ya itulah yang makin memperkuat gua untuk orang misterius ini ya, memang ada hubungannya gitu ya dengan Polda Jabar gitu, yang apa ya, seperti orang dalam gitu ya, memiliki info banyak namun tidak bisa mengungkapkan banyak gitu ya. Ya beliau cuma hanya menyatakan bahwasannya ya para saksi atau Angger gitu ya dijaga oleh kepolisian, dan juga untuk OJ ini dalam kondisi senyap gitu. Bukan berarti tidak dikerjakan, tetap dikerjakan, namun informasinya benar-benar sangat ditutupi gitu ya, dimana kita sangat apa ya, kecewa gitu ya kepada kepolisian. Namun ya beliau meyakinkan kita gitu bahwasanya ini masih tetap berjalan ya, kita tinggal tunggu aja informasi dari Polda Jabar untuk perkembangannya. Dan beliau juga menyampaikan untuk update OJ ini gitu ya, kemarin sudah ada dipanggil lagi gitu, entah 1 atau 2 orang, kalau nggak salah 2 orang dipanggil lagi. Gue nggak tahu nih apakah nanti akan ada tersangka baru untuk OJ, tapi kalau feeling gue nanti bakal ada tersangka baru, tentunya yang sangat berkaitan atau yang berhubungan dengan OJ ini gitu ya. Karena apa? Karena memang tidak mungkin kan ya untuk OJ ini hanya Taryono doang gitu kan ya, pasti bakal ada pemanggilan terus 1-2 orang gitu kan ya, yang orang ini tentunya akan dijadikan saksi, dimana dari saksi bisa naik jadi tersangka gitu kan ya. Karena ya seperti kita ketahui, Taryono ini sudah membuat kesalahan, dan masih ada Irlan, masih ada Uci dan segala macem anak buah dari Taryono gitu kan ya, yang jelas-jelas masuk ke TKP dan segala macem. Dan itu juga pasti ditelusuri ya oleh pihak kepolisian, seperti halnya Taryono aja ditelusuri gitu kan data rekeningnya, dan terbukti ya data rekeningnya itu setelah kasus Subang terjadi itu memang ada penambahan kekayaan daripada Taryono ini. Dan gue nggak tahu perkembangannya apa, sudah dibekukan atau enggak untuk rekeningnya. Ya gue berharap ya, semoga nanti mungkin di obrolan selanjutnya ya bersama Kisodo dan kawan-kawan ada informasi terbaru, dan mungkin nanti bisa mengundang narasumber juga seperti Pak Erdilau gitu kan ya. Kita minta untuk memberikan informasinya yang beliau tahu gitu kan ya, pengalaman-pengalaman beliau, dan kedepannya mungkin lebih kedepannya mungkin ya beliau ingin seperti apa gitu kan ya, apakah ingin tetap masuk ke dalam kasus Subang dengan titik yang berbeda gitu kan ya. Karena kan
kita tidak tahu nih seperti apa beliau nanti akan masuk ke kasus Subang. Ya semoga secepatnya kita ngobrol lagi gitu ya di TikTok. Dan gue juga sebenarnya sih sama seperti teman-teman semua sebagai netizen biasa yang kalau misalkan gue menyimak di bawah pun dan tidak naik ke atas pun tidak masalah gitu. Karena di sini yang gue butuhkan ya tentunya bersama teman-teman semua untuk mendapatkan informasi gitu ya. Semoga dari teman-teman semua juga bisa dapat memberikan pandangannya gitu kan ya di live TikTok tersebut, mungkin bersama Kisodo gitu kan ya. Di sini kan beberapa banyak teman-teman yang aktif vokal gitu kan ya, seperti Fani, Reo gitu kan ya, Bang Restu dan teman-teman lainnya yang sangat aktif gitu kan ya. Mungkin bisa naik di live tersebut, bisa bertanya langsung ke Pak Edilau gitu ya, bisa bertanya langsung ke Kisodo dan teman-teman lainnya, dan termasuk orang yang misterius tersebut gitu kan ya, yang mungkin punya hak akses gitu kan ya di kepolisian, karena beliau sepertinya tahu banyak hal. Namun kalau untuk berbicara secara terbuka mungkin harus DM-an gitu kan ya. Ya intinya adalah untuk OJ ini semoga cepat terungkap. Yang penting kita tahu ya perkembangannya dari ya orang ini gitu ya, tahu bahwasanya kemarin sudah ada pemanggilan juga untuk OJ ini. Apapun perkembangannya, apapun hasilnya kita tunggu aja, dan semoga secepatnya mungkin ada bisa kita kumpul lagi di live gitu kan ya bersama Kisodo, dan semoga ada perkembangan baru sih gitu aja ya untuk kasus Subang ini. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman. Konit Resmob Satreskrim Polres Subang, Ikda Taryono, dijerat sebagai tersangka pembunuhan ibu anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Kabupaten Subang. Dia dijerat tersangka obstruction of justice atau perintangan penyidikan karena dinilai merusak tempat kejadian perkara pembunuhan. Perusakan tempat kejadian perkara dilakukan Taryono dengan mengosongkan air dalam bak mandi di tempat kejadian perkara. Kegiatan itu dilakukan tidak dengan tangan dia sendiri. Menurut keterangan polisi, Taryono menyuruh saksi S dan Mr. untuk menguras bak mandi di tempat kejadian perkara pada 19 Agustus tahun 2021 lalu. Hal itu rupanya mengubah kondisi tempat kejadian perkara dan menyebabkan tim penyidik kesulitan mengumpulkan barang bukti. Terlebih kegiatan itu dilakukan tanpa seizin tim penyidik. Dengan dikurasnya bak mandi tersebut, ada perubahan di tempat kejadian perkara yang mengakibatkan tim Inafis kesulitan olah tempat kejadian perkara dan pengurasan bak mandi tersebut tanpa seizin dari tim Inafis, ungkap Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Kamis 12/9. Sebagai seorang polisi yang punya jabatan, Taryono tercatat 2 kali melaporkan LHKPN ke KPK. Dilihat di laman ILHKPN. Taryono 2 kali melaporkan harta kekayaan ke KPK dalam jabatannya sebagai Kanetik 1 Satreskrim Polres Subang. Pelaporan untuk tahun periodik 2020 dan ke 2021. Dalam laporan terakhirnya itu, Taryono melaporkan punya harta rupiah ke 211.500.000. Berikut rinciannya. Tanah dan bangunan di Bandung Barat senilai 250 juta, alat transportasi dan mesin, mobil R3 2015 dan Yamaha Mio 2007 senilai 131 juta, harta bergerak lainnya 27 juta, kas dan setara kas 3,5 juta, utang 200 juta, total kekayaan 211,5 juta. Harta kekayaan polisi inisial T melejit saat tangani kasus Subang. Harta kekayaan Taryono ternyata tambah puluhan juta saat kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kekayaannya mendadak tambah puluhan juta saat kasus Subang terjadi. Kini Taryono ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Tuti Suhartini
dan Amalia Mustika Ratu. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abbas menerangkan pada tahun 2021 Iqda Taryono menjabat sebagai Kanit Resmo Polres Subang. Kini Iqda Taryono ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang dengan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus Subang, ex-Kanit Resmo Polres Subang ini dicopot jabatannya. Saat ini, tersangka Tit sejak kejadian kasus itu telah dimutasi dan tak lagi sebagai anggota Reskrim Polres Subang, tapi anggota di luar proses penyidikan. Katanya, dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, kekayaan Iqda Taryono tambah puluhan juta dari tahun 2020 sampai 2021 atau ketika terjadinya kasus Bank. Laporan tahun 2020, kekayaan Iqda Taryono sebesar 146 juta rupiah. Saat tahun 2021, harta Iqda Taryono menjadi 211,5 juta rupiah. Artinya, harta kekayaan Iqda Taryono bertambah 65.500.000. Pada tahun ke-2021, kekayaan Taryono mencakup tanah dan bangunan di Kota Bandung dengan nilai rupiah 250 juta. Ia juga memiliki mobil Suzuki R3 dan motor Yamaha Mio dengan total kekayaan transportasi 131 juta. Pada harta bergerak awalnya berjumlah 15 juta rupiah, tapi tahun 2021 bertambah menjadi 27 juta rupiah.